Driving in my Ferrari, well I'm sorry that Halo pemirsa OBTV, senang sekali rasanya saya Aurel Queen bisa menyapa Anda kembali dalam program Here I Am. Seperti biasanya program ini akan menghadirkan narasumber yang besar harapannya bisa menginspirasi dan mengedukasi sahabat OBTV di rumah. Nah, telah hadir bersama saya seorang narasumber, ini katanya alumni Universitas Brawijaya. Kita sapa terlebih dahulu, ada Mas Rizal selaku owner dari Perona Sepatu. Betul ya. Apa kabar Mas? Baik, Mbak, baik. Baik, oke. Boleh perkenalan dulu dong. Ini Mas Rizal ini katanya kan alumni dari Universitas Brawijaya. Nah, itu di jurusan apa dulunya gitu? Ya. Monggo. Baik, makasih ya Mbak Aurel. Ya. Ya, nama saya Rizal Fantavani, ya dulu alumni dari UB juga, lulus tahun 2014 di vokasi. Jurusannya dulu kalau nggak salah manajemen informatika. Oh betul. Wow, berarti ini agak melenceng sedikit ya sama akhirnya menjadi businessman gitu ya Mas ya? Iya juga sama, ada kerjaan juga. Oh, sama ada kerjaan juga. Oke. Jadi apa? Jadi double kerjaan. Oh, sama double usaha. kerja. Oke, ada side jobnya. Berarti ini side job ya Mas ya? Coronanya. Hampir sama, udah sama. Oh, hampir sama. Berarti ini Iya. pekerjaan utama gitu Iya. ya. Oke, kita akan ngobrol seputar Perona Sepatu nih. Baik. Sebelumnya kita pengen tahu juga nih Mas, ini kapan sih terbentuknya usaha Perona Sepatu ini? Bisa monggo dijelaskan terkait dengan sejarah namanya mungkin atau sejak kapan berdirinya? Monggo. Satu-satu ya, berarti Iya. secara namanya dulu ya. Iya. Kalau namanya dulu, sebelum Perona Sepatu namanya Redsus. Jadi awalnya dulu 2014, waktu mau lulus kuliah antara kuliah sama bekerja, jadi namanya Redsus. Jadi awalnya dulu mau buka itu gara-gara saya dulu 2014 itu masih jarang cuci sepatu. Saya kebetulan lewat hobi saya futsal. Di sini juga lumayan, kalau di UB dulu juga ikut futsal juga. Oke. Jadi mau cuci sepatu dulu masih susah. Jadi kayak Bingung gitu. mau kemana gitu Bingung ya? kemana. Dan masih 1 sama 2 lah kalau tahun dulu. Kalau sekarang mungkin oke. sudah banyak. Sudah banyak ya. Masih. Jadi namanya dulu Redsus. Awalnya jadi saya itu bukanya 2014. Jadi gara-gara pengen buka sendiri soalnya terlalu mahal kalau bagi saya dulu mahasiswa. Jadi Iya, masih iya. mahal. Kalau sekarang masih ada range harga yang udah masuklah buat mahasiswa. Iya, Jadi iya, kayak gitu. benar-benar. Oke. Dan kenapa sih alasan seorang Mas Rizal, ini kan kita lihat background pendidikannya ini kan vokasi, terus itu Manajemen informatika. Manajemen informatika nih jurusannya. Terus akhirnya memutuskan untuk berbisnis, pasti kan punya alasan nih. Dan bisnisnya ini di bidang jasa untuk sepatu gitu ya. Nah, ini tuh gimana gitu? Kalau awalnya kan dari kebutuhan ya. Dari dulu saya kebutuhan dalam artian cuci sepatu futsal saya di mana ini kok mahal. Oh, Saya jadi oke. buat solusi. Jadi kayak gitu. Jadi kalau dari saya tuh dari kebutuhan itu jadi solusinya jadi saya buka cuci sepatu tadi. Nah, Oke. jadi dari 2018 itu saya udah pakai nama Perona Sepatu. Jadi stagnan hampir 1 sampai 2 tahun. Oh, Saya nyambil oke. futsal, kerja sama itu masih nggak terlalu fokus. Jadi akhirnya 2018 saya rebuild kembali. Ada timnya dan lika-likunya itu yaitu cari pegawai dan lain-lain. Akhirnya 2018 saya bangun Perona Sepatu. Nah, Oke. jadi berawal dari kebutuhan kalau dari saya buka Perona Sepatu. Jadi gitu. Dan pinginnya masyarakat apa, kita apa, jadi kita buat usaha jasa itu tadi. Awalnya dari kebutuhan. Dari kebutuhan itu. Oke, baik. Ngomongin soal pembeda nih, kan seperti Mas Rizal tadi sampaikan bahwa ternyata sebenarnya usaha yang seperti ini sudah banyak nih Mbak gitu. Kira-kira yang menjadi pembeda antara Perona Sepatu dengan usaha yang hampir sama itu apa? Nah, ya terima kasih Mbak. Kalau untuk pembeda, kalau kita kan bidang jasa, jadi utamanya kan jasa Mbak. Jadi Iya. pelayanan. Jadi untuk pelayanan kita insya Allah sudah paling dimaksimalkan nomor 1. Contoh apa? Sebelum itu kita juga di Malang ini pertama kali untuk Perona Sepatu itu berkonsep booth. Jadi nggak ruko dan apapun. Jadi kita berkonsep booth biar apa? Biar nanti kita naruh base campnya atau boothnya itu Bebas biar gitu ya? gampang, Ya. biar gampang dan bisa orang itu biar tahu kita tempatnya yang lumayan masuk itu di mana. Jadi kayak gitu. Jadi nanti saya naruhnya, jadi konsepnya pakai booth itu tadi. Oh, berarti nomaden gitu ya Mas, pindah-pindah gitu ya? Atau Enggak, gimana? maksudnya kalau ruko kan mungkin setahun atau gimana bisa ganti dan biaya Iya, mahal. benar. Jadi pakai konsep booth, jadi saya nanti juga ada franchise-nya juga. Jadi kayak gitu. Jadi berkonsep booth bedanya di situ. Jadi kan biasanya kopi atau apa pakai booth itu kita kalau di Malang yang pertama insya Allah saya. Jadi kayak gitu awalnya. Jadi kayak gitu. Terus untuk balik lagi
untuk pembedanya apa? Yaitu jasa. Kalau dari jasanya itu jadi pelayanannya dari sepatu masuk sampai keluar. SOP-nya harus jelas dan apa namanya? Kalau maksimalnya 3 hari ya 3 hari. Kalau mintanya one day service ya one day service gitu. Afternya nyuci kita pasti minta testimoninya. Kalau ada kesalahan pun kita mesti maju duluan. Jadi gitu dan juga ada pick up service-nya juga. Oke, berarti itu semua ada ketentuannya ya. Pasti. Dan itu yang membuat akhirnya pembeda gitu. Mungkin kalau orang hanya cuci sepatu misalnya gitu ya, fokusnya cuma ya cuci sepatu atau ya kalau udah selesai langsung terima jadi gitu ya Mas. Ini semuanya ada progres-progres yang harus diikutin dan customer harus mengikuti juga gitu ya. Lebih friendly lah. Lebih friendly, oke baik. Nah ngomongin soal ini lagi nih Mas, kenapa akhirnya Mas memilih bidang usaha jasa sepatu? Iya gitu. Oh, balik lagi ya. Iya. Jadi kalau memilih bidang jasa itu tadi kan awalnya udah kebutuhan. Oke. Udah kebutuhan, akhirnya saya di hati ini kok udah ada, akhirnya ada kerentekan kalau bahasa Jawa. Sampai kerentekan itu ada apa? Saya jadi pingin lebih ngembangin lagi. Oh, lebih Jadi ngembangin gitu loh. lagi Jadi ya. Karena dulu mungkin masih jarang gitu ya Mas ya, jadi di Malang ya. jadi ngembangin lagi. Jadi sekarang nggak cuma cuci aja, jadi bisa apa namanya servisnya itu banyak. Yaitu tadi bisa topi, dompet, pokoknya sekitar atas sampai bawah, kecuali baju. Oke, baik. Nah, ini ngomongin soal keistimewaan nih. Mungkin apakah dengan yang tadi Mas jelaskan bahwa kita ini bukan hanya sepatu aja loh Kak, kita bisa cuci ini apa segala macam. Apakah itu termasuk salah satu keistimewaan atau ada keistimewaan lain lagi nih dari jasa yang ditawarkan oleh Perona Sepatu? Perona Sepatu, Iya. ya. Jadi kalau untuk sekarang cuci sepatu kan udah banyak tadi ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau utamanya nanti saya balik lagi tetap ke servisnya tadi. Servisnya, Jadi oke. habis Mbak nyuci, contoh ya, habis Mbak nyuci pasti saya udah otomatis kirim pesan itu puas atau enggak. Oh, Jadi gitu. Jadi oke. kalau puas atau enggak puasnya nanti saya langsung apa namanya kumpulkan teman-teman. Ini loh Rek, tiap bulan itu komplainnya kayak gini. Jadi saya mesti di papan mesti ada komplainnya sebulan berapa kali. Jadi gitu. Itu yang membuat pembeda sih. Kalau saya lebih ke fokus pelayanan. Soalnya kita bilang jasa. Iya, Dan iya. kerjaan pun saya itu juga jasa. Iya. Jadi Akan tahu. berhadapan dengan customer ya Mas Iya. ya. Dan akhirnya keistimewaannya itu harus lebih ke pendekatan ke customernya itu diutamakan gitu. Soalnya cuci sepatu itu banyak, laundry pun juga banyak kan. Iya. Tergantung Mbaknya nanti milih yang mana. Iya, Gitu iya, aja. benar. Oke, baik. Kita masih bingung banget nih soal tadi ada sempat disebutkan oleh Mas Rizal Kak, bahwa ternyata ini ada timnya gitu ya. Ini pasti kan ada pengalaman-pengalaman unik nih bekerja dengan tim bukan sendiri gitu ya. Tapi kita harus jeda dulu Mas. Baik. Ya, kita akan ngobrolin hal tersebut setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hit Ayam. So pick up your baggage, the ship you're weighing and turning. I know you'll find your body that gives you that sunny. Driving in my Ferrari, well I'm sorry that Welcome back to Hiraya, masih bersama aku Aurel Queen dan juga Mas Rizal nih selaku owner dari Perona Sepatu. Baik, Tadi Mbak. kita ngobrolin masih dasar-dasar ya Mas ya. Dasar, Jadi ya. lebih deep lagi nih, lebih dalam lagi terkait Oke. dengan usaha Perona Sepatu nih. Baik. Tadi kan sempat Mas Rizal sampaikan bahwa ternyata ini kerjanya kita bukan sendiri gitu ya, bukan hanya Mas Rizal aja, tapi Pasti. ada timnya gitu. Nah, bisa cerita nggak sih ini sekarang jumlah timnya ada berapa orang di dalam dan juga gimana nih pembagian kerjanya gitu. Penasaran? Oh gitu, berarti SOP-nya ya. Iya, SOP-nya. Makasih Mbak. Jadi kalau untuk tim pastilah ya, kalau semua usaha pasti harus ada timnya. Iya. Jadi semua harus ada timnya dan kalau di saya di Perona Sepatu timnya ada 4 orang. Oke. 4 orang, 5 orang bersama saya. Jadi 4 orang. Jadi untuk yang jaga booth di boothnya Iya. di Dewan Harus itu ada 2 orang sisipan gantian. Jadi yang terima sepatu, tas, dompet dan lain-lain Iya. di depan itu ada 2 orang. Oke. Nanti untuk pengerjaan ada 2 orang juga. Plus pick up service-nya juga. Jadi kalau pengerjaannya itu
teman-teman habis ditaruh sepatu di situ, Ya. setiap hari harus ngambil. Jadi ngambil di situ ada pembagian juga sama admin. Jadi di booth itu ada admin sekalian yang jaga. Nanti teman-teman admin itu yang apa namanya bagi sepatunya, bagi pendapatnya tiap hari. Jadi kayak gitu. Jadi untuk dikerjakan di base camp. Kita ada base campnya lagi. Jadi selain ada booth-nya, ada base campnya. Base camp buat pengerjaan. Oh, itu dipisah bootcamp antara base camp atau gimana tempatnya, Mas? Jadi kayak rumah. Saya ada rumah sendiri buat base campnya teman-teman kerjakan. Oke, baik. Tapi bootnya beda lagi nih tempatnya. Booth-nya yang di Dewan Darus itu. Oh, oke, baik. Nah, nanti kita mau tahu nih di mana alamat lengkapnya, tapi di segmen akhir aja, Mas, biar Oke. teman-teman Sobat WTV ini nggak lupa gitu ya. Iya, Kalau iya. misalnya mau cuci sepatu atau yang lainnya gitu, bisa langsung ke Perona Sepatu. Nah, kali ini kita mau tanya lagi nih soal pengalaman dari Mas Rizal sendiri nih. Bekerja bersama tim itu kan pasti ada pengalaman baik dan buruk gitu ya kan. Apalagi kan tim gitu ya, beda kepala kan beda pemikiran gitu ya. Nah itu gimana sih, ada pengalaman-pengalaman unik gak terkait dengan bekerja dengan tim gitu? Baik, Kak. Jadi untuk pengalaman baik dan buruk ya, pasti ada. Jadi versi saya ya Mbak ya, Iya. kan tiap orang beda-beda. Iya. Jadi kalau dari saya, buruk baiknya pasti ada. Jadi contoh aja, kalau tadi Mbak nyinggung tiap orang beda-beda, pasti beda otaknya, beda persepsi lah. Iya, Itu benar. pasti. Jadi Iya. saya mengedepankan, saya juga ikut kerja sama orang, contoh ya. Iya, Saya ambil dari situ Mbak. Saya Iya. jadi pegawai itu gimana sih rasanya jadi pegawai. Jadi saya terapkan untuk pegawai saya. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi baik. contoh aja, pegawai itu nggak minta dikekang atau gimana. Pegawai itu minta sesekali itu, kadang-kadang Mbak, pegawai itu minta sesekali diinguk, dilihat kayak gitu Oh, aja. iya, Ada iya. yang kayak gitu. Jadi Iya. alhamdulillah pun sampai sekarang cuma 1-2 lah yang, jadi ada yang buka sendiri juga ada. Cuman kita gimana nyikapinya lagi. Jadi kalau nyikapi ya udah, rezeki nggak akan kemana Mbak. Pasti Iya, di iya. semua usaha pun, bidang sektor apapun, pegawai yang buka sendiri itu pasti banyak juga kayak Banyak, gitu. iya, Cuman bener-bener. kita fokus aja ke tim kita sendiri. Kita lagi berarti kalau udah keluar ya nggak cocok gitu aja. Iya, iya, Kalau bener. menghindari itu tadi, saya pasti sebulan sekali itu nggak banyak-banyak. Paling sebulan sekali itu pasti ada evaluasi namanya, evaluasi bulanan. Oke. Dan pasti ada makan bareng, pasti ada keluar bareng, ngopi bareng, itu pasti Oke, wajib. seperti bonding gitu ya Mas Iya, ya. Memperekat hubungan tim Pasti. itu ya gitu Iya. ya. Oke. Kalau pengalaman itu tadi pengalaman yang buruk gitu, maksudnya pengalaman menariknya nih untuk selama menjalankan usaha ini itu apa sih Mas? Ya kalau saya nih Mbak ya, apa namanya, kalau baik itu balik lagi ya, mungkin nggak semua orang punya fokus. Jadi saya itu harus fokus, dalam artian saya ada kerjaan juga, saya ada usaha juga. Iya. Tapi saya ada kerjaan itu dapat link banyak. Iya, Gitu, jadi dapat link banyak dan juga ada saudara banyak. Iya, Jadi kalau saya pun di pengalaman baiknya saya jadi banyak di kantor sama di usaha. Itu beda jadinya. Jadi oke, nanti oke. kayak seneng aja Mbak. Jadi nanti ketemu orang baru kalau di usaha nggak ngumpul di kantor aja. Senengnya sih dari sisi saya kayak gitu. Dan Oke, oke. alhamdulillahnya sekarang udah tinggal grow up-nya aja, tinggal berkembangnya aja. Saya udah Iya. usahain udah lama, dalam artian udah 5 tahun lebih. Iya, Perjalanannya berarti pun relasi yang terbangun juga sudah banyak ya. sebenarnya gitu. Dan ya. satu lagi bisa berbagi sama orang itu seneng banget Mbak. Iya, Gitu akhirnya aja. juga secara tidak langsung Mas ini Iya. pembuka lapangan pekerjaan juga kan Iya. gitu. Dan membantu orang lain juga. Iya. Nice banget, itu pengalaman yang baik menurut Mas ya. Oke, baik. Terkait dengan inovasi nih. Pastinya Mas Rizal ini selaku owner dari Perona Sepatu punya inovasi, harapan nih ke depannya Perona Sepatu ini mau dibawa ke arah mana gitu. Bisa nggak sih dijelaskan inovasi-inovasi apa yang akan ditawarkan gitu? Ini inovasi dulu ya Mbak ya. Kalau inovasi untuk sementara ini, jasa kita kan cucinya paling cepat one day service. Ya. Dapatkan Mbak Naruh sekarang, berarti besok yang diambil. Oke. Nah, itu pun bisa di pick up service juga, bisa kita antarkan juga. Nah, untuk kedepannya cuci itu nanti udah ada sih mesinnya Mbak, jadi nanti tinggal ditunggu. Oke. Ya, jadi tinggal nge-rebuild bootnya lagi, soalnya nggak cukup mesinnya. Jadi ada mesin buat nanti Mbak naruh setengah jam ditinggal jadi laundrynya, jadi kayak gitu. Nah, oke. cuman itu saya harus rebuild bootnya biar cukup gitu Oke, untuk mengeringnya. Tapi untuk pengerjaan tetap kita manual Mbak. Kenapa? Sudah pakai mesin dulu, nggak sedetail manual. Dalam artian teman-teman sendiri itu Iya, udah belajar di pengalaman juga. Jadi kayak gitu. Oke, akhirnya jadi belajar gitu ya Mas ya. Di usaha ini meskipun udah cukup lama Pasti. mengharuskan kita untuk terus belajar untuk membuat inovasi-inovasi baru gitu Sama ya. kita Mas harus ya. mengikuti pasar juga sama tren. Jadi Yaps, gitu. benar. Nah, Iya. ngomongin nih, nyambung nih. Nah. Menurut Mas sendiri, bagaimana sih perkembangan usaha di bidang jasa seperti seperti usaha Mas ini gitu saat ini di Malang khususnya? Kalau di jasa sepatu aja berarti ya, mengerucut ke jasa sepatu, cuci sepatu untuk sekarang
udah hampir, kalau saya lihat di IG ya Mbak ya, Iya. udah hampir lebih 100 lebih lah. Maksudnya banyak banget. Iya, Soalnya gampang lihat di YouTube, cara belajar juga banyak ya. Iya. Balik lagi kalau saya fokus ke tadi yang membedakan dari pelayanan lagi. Kalau sekarang juga biar bisa ikutin zaman. Anak-anak muda sekarang mintanya cepet, bersih. Iya. Nggak terkecuali saya juga kan Iya, ya. Jadi iya. menempatkannya semua ke diri kita semua, ke diri Iya, kita iya. lagi. Jadi kayak gitu. Jadi ya itu tadi perkembangannya tuh pesat banget kalau cuci sepatu ya. Nggak usah lihat terlalu banyak orang lain, fokus ke kita aja. Jadi gitu aja. Kalau oke. teman-teman yang punya usaha gitu aja sih. Oke, baik-baik. Dan kita akan ngobrolin lagi nih seputar usaha Perona Sepatu yang dijalankan Mas Rizal. Tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, sahabat UB TV, tetap di Here I Am. Well, I'm sorry that I made it on my own. Visions of you don't haunt me, never hardly. Driving in my Ferrari, well I'm sorry that Welcome back, masih bersama aku Aurel Queen dan juga Mas Rizal nih selaku owner dari Perona Sepatu. Kita masih akan nanyain soal Perona Sepatu nih ya sama sang ownernya langsung. Oke, kalau tadi itu kan lebih ke pengalaman-pengalaman gitu ya Mas ya, inovasi-inovasi. Nah kali ini kita lebih mau tanya soal hal tersulit apa sih ya gitu dari yang Mas Rizal rasakan selama menjalankan usaha yang udah bisa dibilang cukup lama nih gitu. Berarti hal tersulit Mbak ya. Kalau Iya. hal tersulit sih namanya bisnis pasti ada lika-likunya. Iya. Jadi untuk yang tersulit dari saya sih konsisten ya Mbak. Jadi konsisten dalam artian apa? Konsisten untuk tetap merangkul pegawai, tetap jalan dalam artian di pasar yang sekarang. Jadi harus tetap bertumbuh untuk yang dibutuhkan sekarang. Jadi kayak itu tadi kan banyak yang isi-isinya untuk apa namanya sekarang butuhnya apa. Jadi kita harus hal terusnya itu kita harus mengikuti pasar terus. Jadi nggak melulu cuci sepatu yang kemarin dia mintanya dalam hitungan 3 hari, nggak 3 hari itu selamanya. Kayaknya kan orang kan mintanya Mas mungkin dari kritik itu banyak kita dapat apa namanya masukan. Jadi kayak gitu. Hal tersulitnya yaitu tadi. Jadi kita harus mengikuti pasar dan konsisten itu aja. Oke, konsistennya pun bukan hanya dibangun oleh sang owner aja, tapi ini kerjanya harus sebareng tim dan tim itu harus tahu juga ya Mas gitu ya soal perkembangan yang dan kemauan juga dari customer itu Betul. yang semakin berkembang gitu ya Mas ya. Oke, baik. Dan ini mau tanya juga Mas soal strategi bertahan di bidang usaha yang seperti ini tuh sejauh ini apa sih yang akan dilakukan gitu Mas? Strategi bertahan ya Mbak ya. Jadi kalau tadi balik lagi ya, jadi jasa tadi kan udah tadi pelayanan udah. Ya. Jadi kalau orang terus ini satu lagi kalau namanya udah nyuci sepatu berarti ya kita harus harus bersih itu udah wajib. Oke. Tapi untuk apa dan aman juga. Jadi kita pun harus mengedukasi kalau sepatu ini ada banyak sepatu juga yang nggak bisa dibersihkan. Dalam artian apa? Jadi bahannya udah rusak dan lain-lain kita harus mengedukasi. Jadi bertanya pun ya itu kalau minta bersih harus kita edukasi juga. Jadi intinya kalau Customer-nya gitu kalau ya. bertahan ya lebih friendly juga ke customer jadi kayak gitu. Oke, Jadi baik. itu sama kita benar-benar ketat masalah quality control. Jadi udah ada SOP-nya sendiri dari datang masuk sampai keluar pasti ada SOP-nya. Kalaupun ada komplain kita pasti maju dalam arti itu. Jadi benar-benar ketat SOP-nya. Baik. Ini aku salah fokus nih sama logo dari baju kaos yang Mas Rizal pakai ini. Logonya logo dari Perona Sepatu kah atau gimana? Logonya Perona Bisa Sepatu. dikasih tahu nggak sih Mas explain ke kita bahwa ini filosofinya apa nih dari logo ini gitu? Oh iya. Kalau logo sih Mbak, kan udah 2 kali ganti ya. Ya. Pertama kan Red Shoes itu tadi 2018. Ya, Jadi oke. kayak kurang friendly di orang lah. Jadi gitu dan belum ada artinya. Kalau Ya. ini kan Perona Sepatu nanti
di belakang ada sih merawat dan membersihkan sepatumu. Tagline-nya gitu Tagline-nya, ya, jadi merawat dan membersihkan sepatumu. membersihkan sepatumu. Nah, jadi lebih Oke. gampang. Kalau kemarin ada bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggrisnya agak rumit gitu Iya, ya. dan ini warnanya hijau, alhamdulillah sekarang kan lebaran kemarin hijau sage ya. Jadi sebelum-sebelumnya kita hijau itu biar lebih ke green maksudnya lebih ke apa ya, kalau ke lingkungan yang lebih Ramah lingkungan. lebih ramah lingkungan gitu kayak gitu Oke, lagi. oke, Jadi oke. kita lebih biar adem gitu hijau sih. Kalau saya sih nggak terlalu dalam masalah logo. Cuman ini kemarin ganti biar lebih enak aja. Oke, dan akhirnya ini jadinya bisa dalam artian ini juga salah satu bentuk branding juga gitu Betul ya Mas sekali, ya. Oke, baik. Oke, kalau misalnya soal bentuk kerjasama nih ya, kedepannya ini akan ada target yang ditentukan untuk membangun kerjasama atau sebelumnya udah ada pernah kerjasama nggak sih Mas? Jadi kerjasama intern dulu ya Mbak ya. Iya. Jadi lebih detail lagi kalau kerjasama intern kita banyak di laundry baju salah Oke. satunya. Jadi tim marketing kita masuk ke laundry baju semuanya. Nanti tinggal jadi nggak semua laundry baju itu ada jersey sepatunya. Oke, baik. Meskipun ada jersey sepatunya itu dari kita juga. Ini alhamdulillah udah 8 tempat Oke. dan pasti ada target tahun ini lebih dari 10. Itu salah satunya. Dan alhamdulillah juga saya ada teman-teman juga yang ada punya hotel, punya villa, saya masukin juga. Dalam artian ditambahi menu buat apa namanya jersey sepatu. Jadi kita MOU lah Mbak kasarannya. Dia untung cuma jadi tempat drop point aja, saya ngambil sama timnya. Itu salah satu macam-macam promosi dan apa namanya strategi marketingnya. Jadi kayak Oke. gitu. Sama kita ada BA juga, BA dalam artian pemain-pemain Arema sepak bola kayak saya kan backgroundnya futsal sama sepak Iya, bola. Pasti sama teman saya mesti saya suruh pakai semua. Cucinya Oke. di Perona Sepatu. Promosinya dari teman ke teman juga mulut ke mulut juga itu sangat Itu mempengaruhi ya Mas ya. Itu lebih efektif banget. Lebih efektif Iya, ya. jadi kayak gitu. Oke. Dan- Baik. Kalau untuk ke pihak eksternalnya tadi itu ya ke hotel gitu ya Mas ya. Ada lagi sih Mbak, maksudnya kan tadi kan itu intern yang di Malang. Iya, Kalau yang oke. di luar ada target pribadi kita sebagai tim, Mm-mm. nanti masalah franchise. Jadi Oke. kita 2020 sudah mulai franchise, dalam artian apa? Izinnya dan semuanya sudah rampung dan akhirnya udah ada 13 tempat mitra. Jadi juga ada nanti teman-teman juga yang ada di kota contoh aja Blitar, Kediri, itu ada juga Perona juga. Nanti tinggal cek aja di IG kita, Perona Sepatu nanti keluar. Jadi gitu. Oke. Buat teman-teman nanti siapa tahu Mbak yang di Medan juga ada nanti. Oke, Iya, baik. gitu. Nah, ini kita Iya. ini nyambung banget nih. Iya. Ini saatnya waktunya untuk Mas Rizal promo terkait dengan Perona Sepatu bisa dilihat di mana di sosial medianya apa gitu atau bisa langsung datang ke apa tadi Mas namanya boothnya gitu ya, langsung bisa datang ke boothnya kemana nih gitu, monggo. Oh gitu. Promosi ya Mbak ya. Ya promosi. Jadi yang pertama kalau untuk teman-teman yang mau nyuci sepatu khususnya di daerah Malang, jadi nanti bisa ke Jalan Dewan Daru nomor 1, sampingnya Alfamart. Gitu. Oke. Sampingnya Alfamart, dari sampingnya Alfamart itu ada booth Perona Sepatu hijau, jadi udah kelihatan. Jadi nanti sama kalau minta males, pick up service juga bisa, tinggal chat adminnya aja Mbak. Jadi di sana ada di IG ada adminnya juga, maksudnya tinggal Oke. chat aja. Ada kita linknya diambil. berarti ya Mas ya? Sudah ada. Untuk yang target kita juga untuk yang di luar, maksudnya ada teman-teman yang pengen sejob dan nggak ribet, anti ribet, kita juga buka franchise kemitraan. Jadi nanti teman-teman tinggal buka aja, kita udah nyiapin sampai dari training sampai buka medsos dan lain-lain, kita udah tim kita yang buat. Jadi gitu. Jadi Mbak ini pengen buka di Medan, Ya. ya udah kita kirim nih punya semuanya di Medan. Gitu. Jadi Oke. tinggal Tinggal menjalankan aja ya. kalau lebih lanjutnya nanti tinggal W aja di admin gitu. Oke, Ya. baik. Untuk tadi Instagramnya harus kemana Mas? Instagramnya di Sosial medianya. Perona Sepatu, udah gitu aja. Perona Sepatu, langsung Instagram. searching aja nih guys ya. Perona Mungkin Sepatu. kalian yang mau ya menikmati jasa dari Perona Sepatu bisa langsung cek di Instagramnya mereka karena kontaknya sudah lengkap di sana. Iya betul. Oke baik, kita udah nggak terasa nih Mas ya 30 menit sudah gitu ya menemani sahabat UB TV, tapi Aurel mau memberikan kesempatan juga buat Mas Rizal untuk kasih pesan nih kepada sahabat UB TV yang mungkin sekarang itu masih bimbang untuk menjalankan atau membangun usaha. Monggo.
Jadi sedikit saran tip ya dari saya. Mungkin teman-teman juga ada sendiri-sendiri juga ya. Kalau dari saya, satu untuk teman-teman fokus kalau pengen usaha ya. Jadi fokus sama rebranding diri sendiri. Contoh, saya ini bergeraknya di sepak bola dan futsal. Kebutuhan saya kemarin kebetulan cuci sepatu. Ya. Jadi dari awal saya nggak usah milih muluk-muluk modal dulu, Mbak. Oke. Jadi rebranding saya futsal. Teman-teman saya lingkungan dekat dulu, saya ini ada cuci sepatu. Dari situ dulu. Jadi lama-kelamaan pasti bakalan berkembang. Yang penting fokus. Jadi yang paling susah soalnya fokus sama apa namanya? Konsisten ya, Mas, Konsisten ya? itu Iya. satu aja. Usaha apapun harus niatnya dulu. Jadi dijalanin dulu. Nggak usah mikir 1 tahun ke depan gimana ya, 2 tahun ke depan pasti ada bangkrutnya. Kalau udah usaha itu ya wajib pasti ada lebih banyak Menerima konsekuensi iya, Mbak. apapun Jadi kayak gitu ya, gitu. Mas. Kalau namanya usaha pasti bukannya enak, setiap hari tambah mikir. Jadi kayak gitu. Jadi intinya niat, tekad dijalanin dulu. Yang penting itu. Oke, baik, closing statement yang sangat luar biasa nih dari Mas Rizal selaku owner dari Perona Sepatu. Thank you so much for coming, Sama-sama, Mas. Mbak. Udah berbagi cerita seputar Iya. pengalaman juga dan udah memberikan kita juga jadi tahu gitu ya, ternyata oh ada Perona Sepatu gitu ya. Jasa yang menawarkan ternyata banyak sekali kelebihan dan keistimewaan daripada usaha-usaha yang sama gitu ya. Baik, kiranya sukses terus untuk Perona Sepatu, Mas Amin. Rizal dan beserta tim juga gitu Sukses ya. juga buat Mbak. Dan Perona Sepatu ini juga bisa semakin dikenal, bahkan Amin. tadi bukan hanya di Malang aja tapi Ya. bisa buka franchise-franchise di berbagai daerah gitu ya, Ya. Mas ya. Ya. Oke, sahabat UBTV, tidak terasa nih 30 menit sudah Oral menemani Anda di rumah. Tapi jangan khawatir karena Hir Ayam hadir di setiap minggunya. Pastinya hanya di UBTV aktif dan kreatif. Untuk itu Oral pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. What you gonna be when it all comes down? Put spinners on my wheels, but they'll still go round. Driving in my Ferrari. Well, I'm sorry that I made it on my own. One more time.